Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Merapi Flasher di sini. Oke, langsung saja seperti biasa. Kali ini saya kedatangan Samsung dengan seri apa ya? Ini Samsung lama ya, SMJ200G. Datang dalam posisi dia hanya hang logo. Ini ada koksil antena ya, sudah di jumper. Semoga saja setelah perbaikan nanti sinyal tidak ada masalah. Coba kita akan hidupkan. Ini kata usernya hanya logo Samsung tanpa sampai ke menu. Jadi hanya seperti ini ya, hanya logo Samsung tanpa masuk ke menu. Jadi kalau teman-teman dapati Samsung logo bandel seperti ini, step pertama kita akan lakukan full flashing atau full firmware ya. Kita masuk ke download mode dengan cara menekan tombol home, volume bawah dan power. Ini ada keterangan FRP lock on untuk SMJ200G dengan binary 2 ya, ini B.2, berarti kita harus memasukkan versi firmware binary 2. Oke, langsung kita masuk ke software. Kita akan hubungkan handphone ini ke PC. Kita akan coba cek di device manager untuk memastikan modem Samsung sudah terdeteksi dengan baik. Oke, sudah terdeteksi. Lanjut kita buka Odin mode. Kita diwajibkan untuk full flashing firmware-nya. Kita buka Odin, klik kanan run as administrator. Tunggu hingga Odin modenya terbuka. Sudah terdeteksi untuk modem portcom-nya. Kita buka BL. Ini ya, untuk binary 2 dipastikan DDU2. Untuk yang atas ini binary 1. Kita wajib untuk memasukkan binary 2. Bootloader atau BL kita masukkan. Untuk AP ini sistem agak lumayan lama. Sistem sudah masuk. CP ini untuk modem. CSC ini untuk nada dering atau yang lainnya. Oke, sudah masuk semua. Sekarang kita akan coba flashing. Dan ternyata benar, setelah saya menunggu lama, handphone ini pun tidak bisa flashing di bagian sistem. Dan dia hanya stuck di berapa ini? Mungkin hanya stuck di 5% untuk bagian sistemnya. Jadi bisa saya tarik kesimpulan memang benar di bagian IC internal atau IC flashnya bermasalah. Mungkin teman-teman sudah bisa menarik kesimpulan ya. Jadi kita diwajibkan untuk perbaikan IC flash atau IC eMMC nya. Oke, karena ini J200 dia mempunyai internal 8 GB. Saya akan upgrade menjadi 16 GB. Seperti apa prosesnya? Tentu saja kita akan bongkar handphonenya terlebih dahulu. Saya rasa ini pernah bongkaran ya, mungkin LCD-nya bukan LCD ori. Tombol home-nya sudah berubah menjadi warna putih. Ini kemungkinan sudah pernah diganti. Jadi saya akan coba untuk panaskan ya LCD-nya pakai separator. A few moments later. Karena untuk memudahkan dalam proses pengangkatan LCD pastinya. Saya akan coba percepat karena ini kemungkinan besar lemnya banyak banget. Ini sudah kita bongkar sekarang. Ini sudah pernah gantian mic ya. Untuk mic sudah pernah diganti. Kita akan coba cek PCB-nya apakah sudah ada proses perbaikan yang lain sebelum kita menganalisa lebih jauh. Kita pastikan dulu memang ini benar sudah terbongkar. Untuk kaleng penutupnya juga sudah hilang, berarti sudah bekas perbaikan. Kita fokus ke IC eMMC nya. Di sini dia menggunakan KMFN. Ini lemnya banyak banget. Lemnya sudah sampai keluar-keluar ini ya. Jadi kita akan coba bersihkan dulu. Ini lemnya terlalu banyak. Dari pihak Samsung sendiri seperti itu. Ini menggunakan lem putih ya.
Jadi seperti biasa Samsung menggunakan lem putih, tidak terlalu menakutkan ya. Kalau untuk yang lem hitam itu agak lumayan keras. Jadi teman-teman bisa lakukan pencongkelan atau lebih baik kita lakukan ISP atau metode direct ya untuk membackup file-file penting. Jadi karena ini datang dalam posisi hang logo, kita diwajibkan untuk backup file-file pentingnya. Saya akan gores ini bekas-bekas lem yang ada di tepian dulu supaya fluknya bisa merata di bagian dalam. Jadi langkah pertama kita wajib untuk menghilangkan lem di tepi-tepi IC eMMC nya. Setelah lem ini sudah kita bersihkan, baru kita masukkan fluk di tepian eMMC agar merata di bagian dalam. Untuk teknik pencongkelan ini lebih berhati-hati tentunya. Jadi jangan sampai kepanasan juga, nanti takutnya IC eMMC nya tidak bisa kita backup. Lebih baik kita lakukan direct, metode direct, karena memang benar-benar kita membutuhkan file-file penting agar nantinya kita tidak repot untuk bagian sinyal, pasnya seperti itu. Jangan terburu-buru. Untuk angin dan heater tidak pernah saya rubah, jadi angin di 3 dan heater di 4. Kita siap untuk pencongkelan. Oh iya, jangan lupa untuk CPU nya ditutup ya, agar tidak terjadi overheat atau kepanasan. Saya gunakan lempengan apa itu ya, koin sama lempengan apa, kuningan ya, untuk meminimalisir panas berlebih. Jadi lebih baik ditutup. Kalau bisa pakai aluminium foil juga lebih bagus, namun saya sendiri malah tidak saya gunakan karena terlalu ribet. Lebih amannya pakai aluminium foil ditambah dengan pendingin seperti koin. Oke, kita akan coba congkel sekarang. Ya, sudah terlepas. Bisa teman-teman lihat ini di bagian cat PCB nya terkelupas, karena memang terlalu over ya ini untuk lemnya. Pihak Samsungnya mungkin berpikiran jangan diganti mungkin IC eMMC nya ya, supaya beli baru lagi, kemungkinan seperti itu. Jadi ini sangat banyak lemnya dan set PCB nya pun sudah terkelupas. Step kedua, kita bersihkan sisa-sisa lem. Jadi step pertama tadi kita gunakan apa ya, pinset atau yang lain untuk membersihkan tepi-tepian IC eMMC nya. Dan di step yang kedua ini kita juga diwajibkan untuk membersihkan sisa-sisa lem dan timah ya, agar nanti saat pemasangan bisa presisi, tentunya seperti itu. Karena ini ada yang terkelupas set PCB nya, jadi grounding ya. Kita diwajibkan untuk memberi isolator atau memberi cat PCB agar tidak terjadi short atau tidak terjadi grounding ke jalur yang lain seperti itu. Nanti setelah ini kita akan coba cat. Saya rasa ini banyak banget kaki-kaki yang sudah hilang, namun tidak ada masalah. Mungkin teman-teman sudah bisa memahami untuk IC eMMC yang jalur-jalur yang penting, atau apakah perlu dibuatkan video juga untuk mengetahui bagaimana PCB ini apakah sudah layak kita gunakan penggantian ataukah layak kita jumper seperti ini. Karena ini kebanyakan jalurnya ompong, tapi tidak ada masalah. Kemungkinan besok kita akan coba buatkan seperti apakah bagian BGA 221 ya, apakah masih bisa kita lanjut dalam proses penggantian setelah ada banyak kaki-kaki yang ompong. Dan ini sampelnya J200, saya coba congkel, ternyata banyak sekali yang ompong, bahkan ada cat yang terkelupas. Dan saya akan coba cat ulang ini ya, agar tidak terjadi grounding. Setelah kita cat,
Jangan lupa untuk kasih lampu UV ya. Dan kita bersihkan ini eMMC yang sebelumnya terpasang. Ini bekas lemnya banyak banget. Untuk seri IC eMMC nya kayak MFN. Jadi ini untuk internalnya 8 GB. Saya wajib untuk backup data-data penting karena saya butuh restore bagian email atau sinyal ya, agar nanti tidak menyulitkan kita, tentunya seperti itu. Jadi kalau teman-teman dapati Samsung masih hang logo, di flash tidak bisa, berarti teman-teman wajib direct eMMC untuk membackup file-file penting. Tentunya bukan hanya Samsung ya, bisa ke brand yang lain dengan catatan masih hang logo atau hanya getar seperti itu. Semoga saja masih bisa kita direct atau kita lakukan ESP untuk membackup file-file penting, tentunya seperti itu. Oke, karena ini kebanyakan IC-nya di lem tadi ya, dan saya menggunakan plat BGA 2 kali pencetakan. Untuk yang pertama membuat kaki eMMC-nya lebih terlihat bagus. Ini bekas PCB-nya ada satu kaki yang ompong, satu kaki ini fatal, sedangkan untuk kaki yang banyak ini saya rasa tidak terlalu penting. Untuk kaki yang lain kita akan coba tengok pakai mikroskop. Ini kelihatannya ompongnya banyak banget, namun tidak ada masalah. Kita coba buatkan video ke depannya apakah jalur ompong ini dibutuhkan atau tidaknya. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri nantinya apakah memang wajib kita jumper ataukah kita biarkan. Dan saya dapati ternyata hanya satu kaki yang perlu kita jumper ini. Dari kebanyakan kaki-kaki yang hilang ini, dan ternyata hanya ada satu jalur kaki yang penting. Sedangkan kaki ini kita tidak butuhkan. Saya akan coba congkel saja biar tidak grounding ke kaki-kaki yang lain ya, agar tidak terjadi short ke kaki-kaki di sampingnya itu. Sedangkan kita wajib untuk lakukan teknik jumper kolong ini. Kita lakukan teknik jumper kolong atau kita buatkan kaki PCB seperti ini. Jadi saya gunakan ini kabel jumper ya, dengan ukuran ini bukan seperti biasanya 0,1 tapi 0,02. Setelah kita gunakan kabel jumper, kita cat pakai pengering tadi lampu UV, dan setelahnya kita wajib untuk tes hambatan dalam. Jadi kita diwajibkan pakai multimeter digital di skala dioda. Oke, seperti ini ada hambatan dalam yang tadi sudah kita buatkan kakinya. Jadi ini jalurnya sudah aktif kembali. Berarti untuk bagian PCB atau mesin ini sudah siap kita gunakan. Setelahnya saya akan coba ratakan kembali. Ini kita akan coba ratakan kembali untuk nanti supaya lebih presisi ya, lebih mudah dalam saat pemasangan IC eMMC yang baru. Oke, saya rasa ini sudah siap kita pasang untuk IC eMMC yang baru nantinya. Jadi setelah ini kita akan coba backup eMMC KMFN bawaannya yang sudah kita cetak ulang. Ini eMMC-nya. Kita diwajibkan untuk backup file-file penting. Saya gunakan UV eMMC toolbox dan adapter dari Mork ya, bukan bawaannya. Kita akan gunakan UV eMMC toolbox. Kita buka, klik kanan run as administrator, tunggu hingga UV eMMC toolbox-nya terbuka, dan kita diwajibkan untuk backup file-file penting. Oke, langsung saja kita buka UV-nya dan kita identifikasi eMMC terlebih dahulu untuk memastikan semoga saja eMMC-nya tidak mati. Oh ya, alhamdulillah ini eMMC-nya sudah terhubung dengan baik. KMFN untuk boot partisi 1 is enable for boot ini, tapi tidak ada room-nya ya.
tidak ada room terdeteksi, kita langsung menuju ke user partisi ya. Ini yang dimaksud file-file penting ini yang berwarna merah muda ini kita backup satu persatu. Kita coba backup dulu, kita klik read, biarkan UVMMC toolbox-nya ini bekerja. Semoga saja tidak ada masalah. Dan ternyata yang saya takutkan terjadi. Ini untuk file radio tidak bisa kita backup. Saya akan coba backup file radio lagi, tetap tidak mau. Padahal ini file paling penting di sini ya. Ini tertaut bagian IMEI, untuk modem juga di sini. File radio itu kita identify lagi untuk memastikan IMMC-nya masih bisa kita baca ya. Identify ulang, semoga saja untuk file radio masih bisa kita backup. Anehnya di sini karena ini IMMC-nya memang sudah sakit ya. Untuk errornya banyak banget. Sekarang ROM-nya terdeteksi dengan baik, SMC 200G. Kita ulangi untuk backup file penting ini. Selain file radio belum kita selesaikan ya. Dan kita akan fokus ke file yang terakhir ini, file radio sendiri. Saya akan coba rendahkan clock-nya ya. Semoga saja tidak terlalu terburu-buru, nanti bisa kita baca perlahan. Ini sudah berjalan tapi tetap gagal. Ini kita langsung menuju ke user area setelah ini ya, karena memang susah banget untuk backup radionya, sedangkan kita wajib untuk backup file radio. Alhasil saya akan coba backup user area saja. Saya masukkan untuk user areanya 512 saja. Kita coba read sekarang. Untuk user area kita gunakan langkah terakhir ya. Jadi kita uncheck dulu. Kita pastikan untuk extended CSD boot 1, boot 2, RPMD kita read dulu, baru kita menuju ke user area untuk langkah terakhir. Karena ini saya rasa juga akan gagal untuk IMMC-nya karena sudah terlalu sakit ya. Errornya banyak banget ya. Ternyata memang benar. Dan seharusnya kita dapati 512 ya, karena kita perintah untuk 512 MB dan ternyata yang terbackup hanya 131 MB. Jadi seperti apa langkah selanjutnya? Pastinya kita harus backup file radio dulu, dan tentunya banyak jalan menuju nota. Jadi setelah ini saya punya cara yang lain. Lanjut ke part yang kedua, kita ganti pendekar.